Terlibat perkara hukum dan konflik antar selebriti, Dewi Persik nampaknya telah kenyang menghadapi segala kontroversi selama 19 tahun berkecimpung di panggung hiburan tanah air. Namun, bukan berarti pengalaman panjang itu sontak membuatnya berhenti. Beberapa waktu belakangan, DP kembali mendapat sorotan tajam tatkala melaporkan beberapa oknum netizen yang menghujatnya di jejaring media sosial. Pedangdut kelahiran 16 Desember 1985 itu dianggap sebagian halayak sebagai selebriti yang tak memiliki belas kasihan lantaran enggan mencabut laporan hukum terhadap Winarsi, seorang ibu parubaya yang telah memohon ampunan bahkan bersimpuh di kakinya. Selain Winarsi, ia pun melaporkan beberapa akun yang diduga telah melakukan penghinaan dan fitnah terhadapnya ke Polres Metro Depok. Yang menjadi pertanyaan besar, benarkah Dewi Persik memperpanjang perkara ini lantaran berbagai kasus yang dihadapi justru membuatnya terus memenuhi berbagai lini pemberitaan hingga makin laris manis mendapatkan tawaran pekerjaan? Sebagai warga negara baik, negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement-statement yang tidak baik dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah, jadi ya saya wajib itu Pak. Saya nggak tahu namanya itu siapa. Ada beberapa, cuma saya nggak tahu namanya. Saya cuma tulis akunnya aja. Kalau udah sangat menyebut nama aku, Dewi Muria Agung, alias Dewi Persik, bla 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 bla. Tadi aku perjelas lagi bahwa laporan kita yang di Jakarta Selatan di Polres juga sampai sejauh ini masih belum ada pencabutan dan perdamaian, karena seperti pernah disampaikan sama Mbak Dewi juga bersama keluarganya bahwa kasus tersebut akan dilanjut sampai proses ke pengadilan, dan juga termasuk yang di sini juga untuk efek jerah untuk kepada oknum-oknum yang tidak sopan ataupun juga mencemarkan nama baik klien kami di medsos. Kalau kemarin job ada beberapa yang di cancel loh, gara-gara itu loh. Semua aku kembalikan lagi kepada yang di atas. Dan segarang apapun perangainya kalau menghadapi problema, di mata Rian Ibram, Dewi Persik adalah sosok yang lemah lembut dan baik hati. Karena di balik hingar-bingar panggung selebriti, Dewi Persik ternyata adalah sosok yang sangat religius. Dengan mata kepalanya sendiri, Rian menyaksikan Dewi selalu mengaji sebelum syuting. Dan Dewi pula lah yang selalu mengingatkan Rian untuk beribadah. Dan perihal Dewi yang seolah tanpa ampun menjerat para penghujatnya, presenter kelahiran 18 Mei 1984 itu pun menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Karena bagaimanapun, Dewi adalah manusia yang memiliki batas kesabaran.
Ini kan bukan kali pertama netizen memberikan cibiran untuk seorang Dewi Persik. Sebenarnya kalau kita lihat cibiran, komentar segala macam itu akan ditanggapi sangat biasa kalau kalimatnya menurut dia pun bisa dia terima. Dan dia pun kan besar, udah 20 tahun lah menjadi artis. Dia tahulah komentar-komentar dari misalnya netizen segala macam, udah hal yang sangat biasa buat dia. Diberikan kritikan, diberikan komentar miring sekalipun sudah sangat biasa buat dia. Tapi ketika ada komentar yang berlebihan, pastinya kita juga sebagai manusia punya batas kesabaran sendiri. Tapi kan Dewi Persik kembali, walaupun dia melaporkan, dia memberikan waktu untuk mediasi, untuk kembali bertemu, untuk kalau misalnya bisa diluruskan, mari kita ibaratnya ngobrol bersama. Dia masih terus memberikan itu kok sebenarnya. Sosoknya tuh baik sekali loh, terlepas dia marah-marah segala macam di media sosial. Tapi buat aku secara pribadi, dia sosok yang baik sekali. Kalau orang menganggap dia kok kayaknya gampang tersinggung, gampang marah segala macam. Ya semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi terlepas dari kekurangannya, kelebihan dia juga sangat banyak sekali. Dan aku harap semua orang juga bisa melihat kebaikan seseorang, tidak hanya kekurangan. Karena kalau kita manusia pasti punya kekurangan yang banyak juga ya. Tapi aku melihat dia kelebihannya juga sangat luar biasa. Ya kan nggak semua wanita yang nikahnya 3 kali itu wanitanya nggak baik kan, Mbak. Kalau kasusnya aku kan teman-teman tahu sendiri masalahnya apa. Dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Cuma bedanya kalau yang terakhir ini nggak aku laporkan ke pihak yang berwajib. Aku sudah ikhlas. Walaupun uang aku dirampok. Yang paling aku suka, dia orangnya sangat mudah dan senang sekali untuk berbagi. Itu nilai plus yang sangat luar biasa buat aku. Termasuk dia orang yang sangat percaya Tuhan. Bahwa sebenarnya ada fakta yang mungkin orang lain nggak tahu karena orang hanya melihat depan kamera. Sebelum syuting tuh biasanya dia selalu ngaji loh. Dan dia selalu mengingatkan aku untuk jangan lupa sholat, jangan lupa meminta, untuk berdoa segala macam. Itu hal yang jadi pengingat tidak akan pernah bisa aku lupakan dari sosok Dewi Persik di tengah keglamorannya ya. Memuja Dewi Persik begitu rupa, tak bisa dipungkiri Rian Ibran memang jatuh cinta kepadanya. Bahkan telah saling mengenalkan pada keluarga. Namun yang menjadi pertanyaan besar, mengapa hingga detik ini Rian dan Dewi belum mau terbuka tentang rencana pernikahan mereka? Benarkah karena sesungguhnya Dewi masih trauma menghadapi 3 kali kegagalan rumah tangga? Dari catatan Best Kiss, Dewi Persik memang menjalani 3 kali pernikahan itu layaknya malapetaka. Dan akankah Rian Ibran menjadi yang keempat, sekaligus lelaki terakhir dalam hidupnya? Dari dulu aku berhati-hati. Tapi kan namanya manusia, Mbak. Manusia tempatnya salah dalam memutuskan. Manusia tempatnya, kayak aku tuh mungkin karena gampang kasihan. Aku tuh bukan gampang jatuh cinta loh. Tapi gampang terenyuh, gampang kasihan, gak tegaan, gampang percaya sama orang gitu. Makanya banyak orang yang memanfaatkan itu. Tapi aku percaya bahwa apa yang aku tanam itu yang aku tuai. Kita selalu berharap yang terbaik apapun itu. Jadi kita juga selalu minta doa dari teman-teman semuanya, dari pemirsa, doa yang terbaik buat kami berdua. Karena kami juga merasa nyaman satu sama lain. Itu yang paling penting sih. Karena kenyamanan itu zaman sekarang mahal sekali ya. Apalagi di umur aku dan juga Dewi yang gak lagi muda. Dia 35, aku 37 tahun. Jadi kita tuh sekarang lebih kayak udah santai aja. Apalagi dia juga kan pernah 3 kali menikah. Yang artinya kita juga harus memberikan kesempatan dia untuk bisa berpikir lebih lama. Kalau orang bilang kenapa sih gak buru-buru, dia juga baru selesai proses perceraian. Aku juga baru proses kehilangan ayah. Jadi bahwa kita sangat menikmati masa-masa ini untuk menemukan jati diri kita sebenarnya apa yang kita inginkan. Kalau dia bisa meyakinkan aku, bisa membuka hati aku, kenapa enggak? Mengalir aja. Tapi kan semua balik lagi jodoh di tangan Allah. Saya nggak mau dijodoh-jodohin. Saya juga nggak mau terlihat gimmick kayak mesra. Nanti ternyata aku dibanting gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mendingan yang apa adanya udah. Sayang sama aku ya mesra, enggak ya enggak.